BBM yang Pertalite ini kan akan dihapus. Iya, iya. Itu gimana, Prof? Iya, jadi sebenarnya kalau bicara tentang pencemaran udara di Jakarta itu sangat kompleks ya, dan dari segi sejarahnya itu memang tidak begitu mengherankan gitu, karena tahun 90-an saya ingat persis. Jadi good boys itu mesti harus diberikan insentif gitu. Bad boys harus dihukum gitu. Nah, kita enggak gitu. Pemberitaan tentang Jakarta sebagai kota terpolusi di dunia ini cukup menghebohkan kita semua. Polusi udara di Jakarta berada di peringkat 1 sebagai kota terpolusi di dunia. Jakarta's poor air quality recently earned it the title of the most polluted city in the world. Pemirsa, Jakarta kembali menjadi kota paling berpolusi di dunia. Indonesia's capital of Jakarta has topped the charts as the world's most polluted city. Untuk itu, saya sengaja datang ke Universitas Diponegoro untuk meminta penjelasan seorang guru besar, gurunya dosen-dosen ilmu lingkungan, kira-kira penjelasannya seperti apa. Karena ini juga berdampak, Pertalite akan dihapuskan. Nah, ini tentu akan membuat kita gelisah. Oke, saya akan undang beliau untuk datang ke sini. Halo Prof, selamat pagi. Selamat pagi Pak Bayu. Wah, awet muda nih kelihatannya. Amin. Temannya Pak Bayu. Ini adalah gurunya semua dokter ilmu lingkungan. Ya, ini hebat sekali. Semua orang mengakui, bahkan baru-baru ini menerima penghargaan Pratama ya, Pak? Prof. Iya, apa namanya? Saya sendiri kok lupa jadinya. Bintang Jasa Bintang Pratama. Jasa Pratama dari Presiden Republik Indonesia ya. Ya, langsung dari Pak Jokowi. Iya. Prof, ini sebenarnya yang kita bahas ini adalah tentang polusi di Jakarta sebagai kota terpolusi di dunia. Salah satu. Ya, salah satu. Ini masih pro dan kontra. Tapi sebelum ke sana, saya mau tanya dulu sama Prof. Darto, boleh tak? Mau enggak? Nah, Dengan senang hati. Prof. Darto, dulu ceritanya gimana? S1 Prof. Darto? Iya, S1 itu saya di ini, yang tempat saya mengajar ini. Fakultas Sosial dan Politik, jurusan Administrasi Niaga. Iya, iya. Yang sekarang bertransformasi menjadi administrasi bisnis. Oh, iya, iya, iya. Tahun 74 saya masuk, 79 selesai. Lalu 87 sampai 93 saya sekolah di Kanada. Iya, ini saya mau tanya nih sedikit. Ini Prof. Darto ini dari Klaten, orang Klaten ini pinter-pinter tapi kadang membuat bingung juga. Prof, waktu itu kan lingkungan itu belum menarik, Prof. Iya. Kok Prof. Darto zaman itu sudah langsung bisa memilih lingkungan gimana, Prof? Iya, itu juga pertanyaan yang menarik dan tidak linear tuh dengan yang saya studi gitu. Iya. Saya itu setelah lulus SD kan sekolahnya SMAP, sekolah menengah ekonomi pertama, karena bapak saya kan orang dagang, dagang kayu, temennya bapaknya Pak Jokowi. Wah, iya. Cuma nasibnya beda gitu. Iya. Tapi kan putranya sama. Sama-sama anaknya pedagang kayu. Iya. Lalu setelah lulus SMAP, SMEA. Iya. Dan itu pun di kota di mana tidak jauh tempat saya tinggal, di kota kecamatan. Iya.
nggak perlu ke Klaten, ke kota Klaten, Jogja, Solo. Sementara teman-teman saya yang juga lulus SMEK itu pada ke Jogja, Solo. Kalau suruh milih gitu, insya Allah saya bisa sekolah di mana aja karena saya SMEP itu juara 2. Weh. Sesekolahan bukan sekelas loh. Wah, tepuk tangan dulu dong ya. Ya, oke. Tapi karena orang tua itu pedagang itu efisien. Iya. Ngopo sekolah ado-ado, mungkin Iya. ono bos neng kono. Manut loh saya itu. Iya. Setelah semua yang linier semuanya itu kan ekonomi. Iya. Fakultas Ekonomi Undip atau UGM. Kemudian administrasi bisnis yang nyenggol-nyenggol lah gitu. Iya. Di FISIP itu. Ekonomi nggak diterima, di UGM nggak diterima, di Undip nggak diterima, diterima di administrasi bisnis. Iya. Lulus 79, ditarik sama Pak Rektor waktu itu, Iya. sesama namanya Sudarto gitu. Iya. Ini dijadikan jalan ini ya? Iya untuk jalan ini. Ini bukan Prof. Bukan. Iya. Itu rektor ketika saya masih jadi mahasiswa. Oh, iya. Kadang-kadang saya juga jadi agak sombong dikit gitu. Iya. Kalau waktu saya jadi rektor menerima para mahasiswa di Gedung Sudarto namanya. Iya. Kan namanya Gedung Sudarto, Jalan Sudarto gitu. Saya sampaikan kepada anak-anak. Kita sekarang berada di Gedung Prof. Sudarto. Iya. Rektor ketika saya masih jadi mahasiswa. Iya. Kalau di antara Anda ada namanya Sudarto nanti jadi rektor. Tapi Pak Prof. Darto itu sebagian menentukan jalan hidup saya. Oh iya? Jadi ketika saya lulus, saya itu pamitan sama Pak Rektor, itu yang tidak biasa dilakukan oleh lulusan gitu. Nah, ketika saya minta izin ke sekretarisnya ditolak loh. Lah kalau semua lulusan yang lulus itu ketemu Pak Rektor capek dong gitu. Iya. Masuk akal juga, dia kan Iya. memang sekretaris itu tugasnya itu gitu. Lalu ya coba mantor Pak Rektor yang sowan Darto boleh apa enggak gitu. Iya. Begitu dibukakan pintu belum mantor sudah Darto sini. Saya sampaikan kalau saya sudah lulus, mohon maaf selama mahasiswa barangkali ada hal-hal yang kurang berkenan karena saya aktivis Pak. Iya. Suka demo, diantaranya yang saya demo ke beliau, dan yang demo yang paling monumental itu 78 Pak, kami menolak NKK. Saya ketua senat antara 779 sehingga ketika terjadi penolakan NKK itu kami salah satu. Dan ada Pak Rektor. Iya. Normalisasi kehidupan kampus. Betul, NKK dirubah itu. Pak Prof. Darto itu malah nari saya. Darto kamu nggak usah pergi, kamu di sini aja jadi dosen. Wah, luar biasa. Ya pernah mengira gitu Pak. Iya. Anaknya pedagang supaya jadi bisnismen, lalu setelah lulus pengennya kerja di bank gitu kan waktu itu jadi dosen itu, waduh gajinya 25.000. Iya. Oke. Ini saya lari ke pokok isu. Iya. Ya, tentang. Nah tapi saya belum jawab Pak Bayu loh, kenapa kok tertarik lingkungan? Iya. Nah, di dosen muda itu tahun 80-an itu dosen itu bukan idaman lah. Jarang lulusan pengen jadi dosen gitu. Iya. Tapi nggak tahu kok saya amanat Pak Rektor saya waktu itu kan saya sudah pernah jadi asisten dosen. Nah, apa kebetulan apa gitu, ketika jadi dosen muda itu saya menjadi panitia Disnatalis Undip yang saya dampingi itu namanya Profesor Sugeng Hendro Wibowo, itu dari teknik kimia. Dia ketua bidang ilmiah lah saya wakil. Iya. Nggak tahu apa beliau itu terkesan kepada saya. Iya. Cik Darto mau nggak bantu ada penelitian tentang lingkungan di pusat studi lingkungan, dia wakil ketua waktu itu. Saya kan belum pernah ikut Prof, saya jadi anggota saja gitu. Iya. Loh kalau cuma jadi anggota banyak yang pengen. Saya itu pengen cari orang jadi ketua. Saya merasa ditantang, saya mau. Iya. Nah dari situ kecintaan saya pada lingkungan.
tahun 81-82 gitu. Iya, Saya jadi dosen tahun 80, kemudian 81-82 diajak sama Profesor Insinyur Sugeng Interlokupur dari Teknik Kimia. Ketuanya Prof. Siddhartha, Oh, arsitek ya. Iya. Lah saya 80-an kemudian tertarik pada lingkungan, lalu 87 disekolahkan di Kanada ini dengan beasiswa dari pemerintah Kanada Luar biasa. melalui KLHK ya. Iya. Jadi Prof. Darto ini adalah salah satu dosen saya di S3 Unika Sugiyo Pranoto. Beliau waktu jadi dosen tamu waktu itu ya Prof. Ya, terima kasih Prof. Terima kasih dan selamat juga Pak Bayu lulus dari program Doktor Ilmu Lingkungan Unika yang saya ikut merintis. Iya, matur nuwun sekali Prof. Jadi kedatangan saya ini tadi mau meminta pencerahan dari seorang pakar lingkungan. Ini isunya kan luar biasa, Jakarta menjadi kota terpolusi di dunia. Terus ini Prof, ada kebijakan yang cukup menghebohkan, rencana kebijakannya. Itu kan supaya tidak berpolusi kendaraan, ini BBM yang Pertalite ini kan akan dihapus. Itu gimana Prof? Iya, jadi sebenarnya kalau bicara tentang pencemaran udara di Jakarta itu sangat kompleks ya, dan dari segi sejarahnya itu memang tidak begitu mengherankan gitu karena tahun 90-an saya ingat persis, saya baru pulang sekolah itu. United Nations Environment Program itu mengumumkan bahwa Jakarta itu kota dengan tingkat pencemaran udara terburuk ketiga setelah Mexico City dan Bangkok, itu Jakarta. Sehingga artinya sebenarnya momentum untuk memperbaiki Jakarta itu sudah lama gitu. Tapi ya seperti itu, artinya kalau Bangkok ya setahu saya Bangkok itu kan setelah diumumkan itu kemudian dengan cepat gitu memperbaiki, meningkatkan transportasi publik dan cukup berhasil menurut saya. Artinya orang yang beralih ke transportasi publik itu cukup besar persentasenya. Kalau di Jakarta kan waktu itu hanya sekitar 6-7% ya. Nah sekarang perlu dilihat gitu. Jadi sangat kompleks ya. Sebagian besar kan disumbang oleh kendaraan bermotor. Itu yang disebut sebagai non-point sources ya, sumber yang bergerak. Ada sumber tidak bergerak itu seperti industri, pemukiman, kemudian pembangkit tenaga listrik. Nah, itu semuanya memang harus diidentifikasi. Masing-masing itu apakah melebihi ambang batas gitu. Kalau melebihi ambang batas, di lingkungan itu ada instrumen namanya audit lingkungan, mengaudit dari sebuah operasi gitu. Nah, mengapa kendaraan bermotor ya? Jadi hulunya itu sebenarnya juga tata kota, Pak Bayu. Jadi warga kota itu kan sebagian besar kan tinggal di pinggiran gitu. Kalau Jakarta kan Bintaro, kemudian Tangerang, Bekasi kan gitu. Sementara kegiatan mereka kan di kota gitu. Kantor, rekreasi, sekolah, favorit semua di pusat kota. Hampir sama dengan Semarang. Surabaya, kota-kota kita itu kota-kota yang ditandai dengan pemisahan antara tempat konsumsi dengan tempat produksi. Tempat konsumsi tempat kita melakukan kegiatan di rumah dengan keluarga kita, tempat produksi tempat kita bekerja, sekolah, rekreasi itu sehingga orang laju gitu. Perencana kota kan sudah banyak melakukan upaya diantaranya dengan apa yang disebut dengan kota mandiri. Kalau Semarang itu BSB, Jakarta itu Bumi Serpong Damai gitu.
Tapi siapa yang menjamin kalau tinggal di kota mandiri itu juga kerja di sana gitu? Iya, Nggak ada yang menjamin kan? Iya. Ada juga seperti Taman Anggrek itu, Mas Bayu. Itu sebenarnya sebelum kota mandiri itu namanya. Saya lupa istilahnya, tapi Taman Anggrek itu kan sebuah konsep hunian begitu, yang di sana dilengkapi dengan fasilitas pendidikan, perkantoran, lalu rekreasi begitu. Sebenarnya cukup bagus. Nah, dengan kondisi seperti itu sebenarnya ada inisiatif-inisiatif lokal yang terlupakan gitu oleh para perencana ini. Kalau Pak Bayu suka baca fenomena namanya komunitas nebeng. Jadi warga Jabodetabek yang tinggal di Tangerang, Bekasi, Bintaro itu punya inisiatif untuk berangkat bersama-sama dengan mobil station itu ya. Apakah itu Kijang atau apa begitu. Lalu yang biasanya dikendarai 1 orang, sekarang dengan tetangganya, dengan temannya yang di sekitar itu bisa 7 orang. Itu sharing tol, sharing bahan bakar. Jadi lebih murah. Kemudian kantornya itu di sekitar pusat kota begitu. Jadi lebih murah. Motivasinya ekonomi, tetapi sumbangannya pada lingkungan sangat signifikan. Sekarang bayangkan sebuah mobil station yang bisa memuat 7 orang, itu kan bisa menghemat 6 kendaraan di jalan raya. Mengurangi kemacetan, mengurangi polusi gitu. Cuman fenomena ini tidak ditangkap oleh perencanaan kota, Pak Bayu. Dibiarkan saja tumbuh sendiri. Di kota-kota di tempat saya sekolah, itu menjadi bagian dari perencanaan kota, namanya carpool. Jadi mengepul kendaraan di satu tempat untuk bersama-sama ke kota, nanti bareng juga begini. Itu mereka difasilitasi tempat parkir gratis. Di pusat kota itu cari tempat gratis, tempat parkir susah. Diberi subsidi BBM. Jadi good boys itu mesti harus diberikan insentif gitu. Bad boys harus dihukum gitu. Kita enggak gitu. Ini menarik, Prof. Jadi gini, menurut saya di samping transportasi publik, transportasi publik itu kan ada 3 syarat ya. Satu adalah affordable, itu bisa terjangkau, murah lah. 2 comfortable, nyaman. 3 reliable. Menurut saya transportasi publik Jakarta itu sudah memenuhi 3 ini. 3 ini. Nah sekarang masih belum digunakan secara masif gitu oleh warga kota gitu. Kalau Singapura kan sampai mewajibkan itu. Dan hasilnya ketika warga itu merasa dengan subway itu lebih nyaman, lebih efisien gitu, mereka jadi biasa gitu. Oke, Prof. Ini tadi kan ada sumber bergerak dan sumber tidak bergerak. Ini kayaknya saya perlu melibatkan muridnya Prof. Darto yang sekarang jadi konsultan lingkungan. Ya. Halo Mas Adit, selamat pagi. Selamat pagi Pak Bayu. Prof. Darto, selamat pagi. Selamat pagi Mas Adit. Anda sebagai konsultan, ini kan terlihat bahwa sebagian yang tidak bergerak tadi, industri, itu sebagian masih belum paham tentang Jakarta kan banyak sekali industrinya ini. Nah, itu pengalaman Anda gimana? Baik Pak, sebetulnya betul yang disampaikan Prof. Darto bahwa kondisi polusi udara, udara ambien nih Pak Bayu, udara bebas di permukaan bumi begitu ya. Itu khususnya untuk di Jakarta, itu sebetulnya memang sebagian besar itu kontribusinya dari transportasi, artinya sumber emisi yang bergerak begitu ya.
Dah itu mencapai 44% itu rilis KLHK baru saja. Jadi kontribusi untuk sumber emisi bergerak. Nah, yang lainnya itu sedikit sekali memang ya kontribusi terhadap itu. Namun untuk sumber emisi tidak bergerak, sebetulnya untuk kegiatan-kegiatan yang seperti industri dan lain sebagainya, itu kan sudah ada memang ketentuan ya. Di DKI itu yang saya lihat, yang saya tahu itu ada Perda nomor 2 tahun 2005 itu tentang pengendalian pencemaran udara begitu ya. Di situ ada satu ketentuan, kegiatan atau usaha yang mempunyai dokumen AMDAL atau UKL-UPL itu wajib ya, mengelola udara baik emisi maupun ambiennya. Nah, sekarang pertanyaannya hanya begini, di dalam AMDAL, di dalam UKL-UPL ini wajib ya, pasti setiap kegiatan usaha itu punya. Tapi di sana itu ada komitmen sebetulnya, pengujian dan pelaporan. Nah, apakah pengujian dan pelaporan ini sudah dilakukan? Ini yang saya tidak punya data. Pasti sudah ada juga yang melakukan. Nah, karena kalau perusahaan-perusahaan besar ini berkaitan dengan tidak hanya pelaporan saja, tapi berkaitan dengan proper. Tapi yang menengah ke bawah ini, ya. Saya kembalikan ke Prof. Darto. Prof, ini kok banyak yang belum sadar ya, yang tidak bergerak ini. Padahal kan sebenarnya regulasinya cukup banyak sekali kalau saya baca. Ya. Tapi setiap kali saya ketemu dengan teman-teman ini, bahkan di teman-teman Kadin Provinsi Jawa Tengah ya, itu banyak yang belum tahu. Jadi sebenarnya yang belum sadar itu bukan yang sumber yang tidak bergerak, sumber yang bergerak juga belum sadar begitu. Artinya menurut saya pencemaran udara itu kalau mau jujur menjadi tanggung jawab kita bersama ya. Artinya saya tidak mengatakan bahwa kita sebagai warga itu kurang ya, tapi begini, sama kan, jadi ciri khas dari dampak lingkungan itu adalah eksternalitas negatif gitu. Dampak negatif itu diterima oleh orang lain yang bukan sumbernya gitu. Jadi kalau kita naik kendaraan bermotor, naik mobil itu kan asap dari kendaraan bermotor itu diterima oleh orang yang punya mobil, Pak. Orang yang nggak bisa naik kendaraan bermotor gitu. Itu berjalan kaki kan gitu. Sama kan di industri juga begitu gitu. Lalu kan ada ada istilah hemangnya iya pikirin gitu. Itu namanya kena penyakit HIV. Hemangnya iya pikirin. Mestinya tidak begitu. Jadi menjadi tanggung jawab kita bersama. Jadi kalau kita berpikir bahwa kita naik mobil mewah sendiri memang nyaman ya. Bisa dengerin musik, bisa lihat video begitu. Tapi eksternalitas negatif itu diterima orang lain gitu. Kalau kita berpikir begitu dan Jakarta itu sudah parah, saatnya saya kira kita mesti harus dengan kendaraan umum gitu ya. Kalau di negara-negara maju kan Perdana Menteri berdasi, pakai jas, nggak malu kan naik subway, naik kota gitu. Kita kan malu gitu. Artinya ada persoalan kultural masih. Jadi mobil itu atribut status seseorang gitu. Itu yang harus kita tinggalkan gitu. Oke. Nah, kembali kepada pertanyaannya Pak Bayu tentang kesadaran lingkungan itu. Jadi kalau trennya sih kesadaran lingkungan itu makin bagus ya. Sekarang anak-anak muda sudah mulai sudah mulai kalau nggak peduli nggak keren gitu misalnya. Anak-anak milenial menyenangkan gitu dibandingkan ketika Pak Bayu bertanya tahun 80 tadi. Jadi seperti makhluk aneh itu. Apalagi orang sosial seperti saya kok belajar lingkungan itu makhluk aneh itu. Nah, memang
tahun 80-an itu dan masih terjadi sekarang sebagian dunia usaha itu menganggap lingkungan itu cost ya. Ya, Jadi betul. mengelola lingkungan itu cost. Ya. Padahal dampak itu tidak mengena ke dia, ke dunia usaha, tapi ke lingkungan yang pada gilirannya akan berdampak pada manusia begitu. Oh. Ya kan, jadi kalau bicara tentang pencemaran udara itu kan yang mendapatkan pencemaran udara itu orang lain, bukan penyebabnya. Iya, gitu. betul. Nah, itu eksternalitas negatif yang harus diinternalisasikan sebenarnya Iya. sebagai bentuk dari tanggung jawab gitu. Nah, kalau perusahaan-perusahaan besar ya, yang go public, yang dia menjadi perhatian publik ya, seperti Pertamina, PLN, Medco, Chevron, Pupuk Indonesia, itu kan perusahaan-perusahaan yang potensial menimbulkan dampak besar. Iya. Kemudian dia juga memerlukan akses terhadap lembaga keuangan. Betul. Itu menjadi kebutuhan, Pak. Iya. Mereka itu dengan sukarela ikut proper, Pak. Proper itu tingkatan sesudah AMDAL. Kalau AMDAL itu wajib dan dilaksanakan pada tahapan perencanaan sebelum kegiatan dimulai untuk mendapatkan operasi. Betul kata Pak Adit, memang semua perusahaan, semua kegiatan termasuk perusahaan itu harus disertai dengan AMDAL, UKLPL atau SPPL untuk mendapatkan izin operasi. Ketika sudah operasi, KLHK itu menawarkan ada program namanya PROPER, program penilaian peringkat perusahaan. Iya. Jadi kalau yang comply begitu kata Pak Adit tadi dapat peringkat biru. Iya. Mereka bisa ikut beyond compliant untuk dapat hijau dan emas kalau melakukan secara proaktif, mulai dari bahan baku, proses produksi, distribusi, penggunaan sampai dengan limbah itu diolah. Iya. Dan itu mereka bisa mendapatkan efisien karena dengan mengolah secara proaktif itu dari hulu sampai dengan hilir. Kalau yang biru itu hilir saja, Pak. Iya. Jadi at the end of the pipe gitu. Kalau dari hulu itu the beginning of the pipe. Itu mereka dapat energinya lebih efisien, penggunaan airnya lebih sedikit, emisinya lebih sedikit, timbulan limbahnya sedikit sehingga ada efisiensi gitu. Iya. Nah, dengan demikian lingkungan itu sebenarnya tidak dikotomi gitu kan. Iya, Kalau iya. yang tidak sadar kan dikotomi. Iya. Jadi kalau Anda mengelola lingkungan, maka ada biaya yang harus ditambahkan sehingga HPP-nya meningkat gitu. Harga pokok produksi, bukan PHP ya. Iya. Bukan. Kalau Mas Adit nih, PHP. kalau harga produksi meningkat itu lalu takut bersaing dengan sesama perusahaan sejenis. Iya. Nah, pemerintah itu sebenarnya harus menekan gitu supaya setiap perusahaan itu start dari garis yang sama, bagi yang tidak mengelola itu harus ditindak. Gitu. Sebentar, Prof. Perusahaan besar mungkin dengan pengetahuan yang luas, Ya, mungkin bisa melakukan itu. ya, Tapi ada juga perusahaan besar dengan pemilik dari orang kaya, tapi mengutamakan profit. Iya, iya. Yang utama. Dia pernah bilang ke saya, itu tidak berefek. Lingkungan itu tidak berefek. ya, Menguntungkan secara langsung tidak ya, berefek. memang. Tetapi sekarang sudah langsung, Pak. Kalau perusahaan itu sudah go public, apalagi kalau kemudian produknya itu orientasi ke ekspor, Iya. itu konsumen di sana sudah memerlukan bahwa produk itu diolah environmentally friendly gitu. Dan perbankan itu tidak ingin punya resiko kalau dia tidak peduli lingkungan karena perusahaan yang tidak peduli lingkungan itu suatu ketika akan timbul bencana, diprotes masyarakat. Itu yang disebut sebagai ESG, Pak. Ada pemeringkatan namanya Environment, Social and Governance. Itu institusinya namanya Sustainalytics. Tiap tahun dia meranking gitu perusahaan-perusahaan itu. Dia berada di mana? Dia low risk itu berarti risikonya kecil karena dia mengelola lingkungan, mengelola peduli sosial, dan tata kelolanya bagus, keamanannya bagus, itu low. Tapi kalau di medium dan high, pasti investor tidak akan tertarik. Jadi sebenarnya memang bukan
bukan insentif secara langsung, Iya. tetapi oleh konsumen, Iya. oleh perbankan, oleh pemerintah, oleh masyarakat. Ya, ini kayaknya tadi Prof. Darto bilang bahwa faktor budaya ini sangat penting. Kayaknya sekarang udah waktunya melibatkan dari sisi budaya nih, Prof. Betul, Pak. Jadi mengubah perilaku dari menggunakan kendaraan pribadi ke kendaraan umum itu persoalan budaya, bukan hanya persoalan efisiensi ya. Ya. Jadi kalau misalnya orang itu merasa tidak sungkan naik busway, naik LRT, kemudian lift the key and take public transportation, itu luar biasa, Pak. Jadi pejabat-pejabat di Jakarta itu perlu memberikan contoh lah, bukan hanya seruan lah. Ayo kita naik transportasi publik gitu. Oke, dari pengalaman Mas Adit gimana soal budaya nih? Dari klien-klien itu apa memang sudah membudayakan ya, atau seolah-olah nggak mengetahui? Nah ini pengen. Ya, seperti yang disampaikan Prof. Darto itu, memang betul bahwa sekarang itu lingkungan itu kan sebetulnya ada 3 komponen, Bapak Ibu. Abiotik, biotik, social culture, gitu. Kebanyakan memang orang taunya itu di abiotik dan biotik saja untuk pengelolaan lingkungan. Tapi itu sekarang seperti yang disampaikan Prof. Darto merubah kebiasaan itu ada di sosial budaya. Nah, pertanyaannya Pak Bayu tadi, apakah semua perusahaan sudah melakukan seperti itu? Pengalaman saya ya tidak semua, tapi yang mereka usaha-usaha besar yang memang mempunyai keuntungan langsung dari pengelolaan lingkungan seperti yang disampaikan Prof. Darto itu jelas sudah melakukan. Tapi yang menengah ke bawah, yang kelas kewajiban dokumen dokumennya itu UKL-UPL, ini masih sangat jarang begitu. Yang menerapkan atau membudayakan di dalam internal perusahaannya itu pengelolaan dan pemantauan lingkungan masih sangat jarang, Pak Bayu. Ya, oke. Jadi kita sepakat faktor budaya ini sangat berpengaruh sekali, dan kita sepakat juga ya bahwa Prof. Darto ini ini menjadi guru lingkungan. Sepakat, Bapak. Masih belajar terus. Nanti kayaknya perlu mensosialisasikan ke semua segmen, Prof. Jadi mudah-mudahan kita meskipun kecil tapi ikut menyuarakan. Apa yang sempat disampaikan Pak Adi tadi mengingatkan saya beberapa tahun yang lalu ya, suatu ketika saya diminta BKPMD Jawa Tengah itu sosialisasi tentang CSR, Pak. Undang-Undang 40 tahun 2007. Di Pekalongan kalau tidak salah waktu itu. Nah, sebelum acara dimulai itu ada display video begitu perusahaan besar yang mengelola lingkungan dengan alat yang canggih gitu. Nah, peserta di sosialisasi CSR itu sangat beragam, ada perusahaan besar, menengah, dan kecil. Lalu di sesi tanya jawab itu ada perusahaan kecil yang tanya gini, Pak, kalau kami disuruh seperti yang ada di video itu kami nggak mampu, Pak, gitu. Terus saya katakan, salah satu tugas guru itu kan membesarkan hati, Pak. Saya besarkan hatinya. Pak, yang namanya CSR, tanggung jawab sosial perusahaan itu kan tergantung skalanya. Kalau skalanya kecil, yang kita buat juga kecil gitu, karena dampaknya juga kecil. Jadi misalnya perusahaan Bapak itu misalnya perusahaan penyosokan gabah ya, huler itu.
kalau Bapak itu sudah berusaha untuk menanggulangi agar dampak dari bising, dampak dari debu, dampak dari yang diakibatkan oleh penyesuaian itu bagian dari CSR, Pak. Tidak perlu mengelola seperti itu kan, itu memang dampaknya besar sampai itu. Iya. Jadi itu peduli itu kan tergantung pada kita. Kalau kita memang kegiatannya kecil, kita juga kecil gitu. Jadi apa namanya? Filosofinya itu begini, Pak, kita mesti harus peduli karena sebelum ada kegiatan kan tidak ada dampak pada masyarakat sekitar kita. Ketika ada, kita ada, jadi tanggung jawab kita gitu. Jadi saya sampaikan pager mangkok kuwi luwih kuat tinimbang pager tembok. Jadi mangkok itu kan simbol kepedulian kita pada tetangga, memberikan sesuatu kalau kita punya rezeki lebih. Tentu mangkok yang isi, kalau mangkok kosong dilempar ke kita lagi. Jadi kalau kita peduli kan, meskipun rumah kita tidak berpagar tembok dan berjerusi besi ataupun dilengkapi dengan pecahan kaca, aman kalau Anda itu melakukan seperti itu, saya bilang gitu. Itu bagian dari sosialisasi terhadap CSR itu. Oke, kita telah mendapatkan banyak pencerahan dari Prof. Darto dan juga Mas Adit, ya, bahwa sebenarnya polusi tidak akan terjadi kalau kita semua, jadi bukan hanya industri, tapi semua kalangan masyarakat sampai ke tingkat individu harus memahami, ya, harus memahami betul gimana kita ikut menjaga, karena saat ini sudah mulai banyak pemberitaan tentang di musim kemarau kok ada banjir. Nah, ini yang luar biasa. Mudah-mudahan kita bisa ikut menjaga ibu bumi ini bersama-sama. Terima kasih Prof. Darto. Terima kasih kesempatannya Pak Bayu. Saya matur nuwun sekali sudah diberi pencerahan dan sudah dimotivasi, ya, hingga rampung kuliah. Amin. Mas Adit, matur nuwun, ya, mudah-mudahan ini juga calon doktor lingkungan. Ya. Amin. Terima kasih untuk semuanya. Dan kalau Anda masih belum puas, ingin tanya terus, ya, silahkan, ya, subscribe di bawah ini, ya, share, kemudian komen Anda di bawah ini. Kalau perlu ada pertanyaan untuk Prof. Darto, nanti akan kami teruskan. Amin. Terima kasih. Salam hormat, Prof. Terima Sehat kasih. selalu. Amin. Sehat. Matur nuwun. Ya, Mas Adit. Terima kasih.